Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Anissa Dikarunia bersama rekan saya Yasmin Azura akan mempresentasikan mengenai hasil studi perencanaan Rembang Raya dan Perkotaan Sakura. Substansi yang akan dibahas yakni pendahuluan, gambaran umum, tujuan dan konsep perencanaan, rencana pengembangan dan program dan instrumen pelaksanaan. Ruang lingkup wilayah terbagi menjadi wilayah makro yaitu Kabupaten Rembang dan wilayah mikro yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Kaliori, Sumber, Rembang, Sulang, dan Bulu dengan 3 kawasan perkotaan yaitu Perkotaan Kaliori, Rembang, dan Sulang. Berikut tahapan proses perencanaan yang dilakukan. Kawasan Rembang Raya memiliki batas-batas yakni di sebelah utara Laut Jawa, timur Lasem Raya, selatan Kabupaten Blora, dan barat Kabupaten Pati. Luas wilayah sebesar 38.362 hektar dengan 105 desa dan 7 kelurahan. Tingkat kelarangan datar hingga sedang pada bagian utara dan kelarangan curam hingga tinggi di bagian selatan. Jumlah penduduk sebanyak 235.021 jiwa atau sekitar 37% dari total penduduk Kabupaten Rembang dengan 82% tinggal di pedesaan. Usia produktif sebesar 66,5% dan lulusan SD 49,5%. Sektor tersier mendominasi sebanyak 51,39%. Sektor unggulannya yakni industri pengolahan, angkutan dan komunikasi, dan jasa-jasa. Dengan komoditas unggulan yaitu garam, jagung, padi, dan tembakau. Terdapat pula beberapa wisata berskala nasional. Perkotaan Sakura memiliki luas 1.131 hektar, dengan 15 desa atau kelurahan dengan jumlah penduduk 41.415 jiwa. Perkotaan Kaliori yakni Desa Tambak Agung dan Tunggul Sari, dengan bentuk kota linier dengan orde kota 3 dan peruntukannya sebagai PPK. Perkotaan Rembang yakni Desa Gegunung Wetan, Sawahan, Sukoharjo, Sumberjo, Tasik Agung, dan Pandean. Lalu terdapat pula Kelurahan Gegunung Kulon, Leteh, Pacar, Tanjung Sari, dan Kutoharjo. Perkotaan Rembang memiliki bentuk kota linier dengan orde kota 1 dan peruntukannya sebagai PKL. Perkotaan Sulang yakni Desa Sulang dengan bentuk kota Riben dengan orde kota 2 dan peruntukannya sebagai PPK. Perakiraan perkembangan. Untuk penggunaan lahan wilayah Rembang Raya pada tahun 2041 diprediksi akan lebih terfokus pada hunian dan peningkatan produktivitas perekonomian, yaitu pada industri dan pertanian. Sedangkan untuk sektor ekonomi akan diperkirakan sektor industri pengolahan mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB. Sementara sektor pertanian serta pertambangan dan penggalian diprediksikan mengalami kemunduran. Untuk perkotaan Sakura, penggunaan lahannya diprediksi akan menjadi sebagai berikut. Dan untuk ekonomi kotanya, industri pengolahan akan terus berkembang dengan didukung peningkatan aksesibilitas akibat adanya jalan pantura dan jalan kolektor Rembang Blora. Pada wilayah Rembang Raya terdapat beberapa masalah, yaitu kurangnya konektivitas intrawilayah menyebabkan pelayanan umum masih terpusat di kawasan perkotaan dan belum menyebar secara merata ke seluruh wilayah. Rendahnya curah hujan yang mengakibatkan terjadinya kekeringan saat musim kemarau dan embung sebagai sumber air mengalami kekeringan. Apabila terjadi kelangkaan air bersih, maka hal ini akan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, jenis tanah yang tidak mudah menyerap air. Hal ini menyebabkan tanah tidak dapat menampung air dan mineral yang dibutuhkan oleh tanaman. Akibatnya, sektor pertanian di wilayah Rembang Raya menjadi sulit berkembang. Pengelolaan pariwisata yang kurang berkembang di Rembang Raya. Kurang terserapnya tenaga kerja di Rembang Raya oleh sektor industri yang ada, banyaknya masyarakat yang hanya lulusan SD, belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam proses pengembangan sumber daya lokal di Rembang Raya juga menyebabkan pengelolaan sumber daya menjadi kurang maksimal. UMK Kabupaten Rembang lebih rendah daripada Kabupaten Pati. Kawasan perkotaan Sakura memiliki beberapa permasalahan seperti drainase yang tidak berfungsi optimal, penggunaan IPAL yang belum difungsikan dengan baik, dan adanya titik-titik permukiman kumuh di Kecamatan Rembang. Masalah lainnya yaitu tingkat pendidikan yang tergolong rendah, yang sebagian besar hanya lulusan SD, dan tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti dengan pertambahan lapangan pekerjaan yang cukup, menyebabkan tingginya pengangguran di kawasan perkotaan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka isu wilayah Rembang Raya adalah pemusatan kawasan perkotaan dengan perkembangan sumber daya lokal yang belum optimal, serta tidak didukungnya kualitas sumber daya manusia. Isu utama perkotaan yaitu kurang berdaya saingnya perkotaan Sakura akibat penurunan kualitas lingkungan dan kurang optimalnya penyerapan angkatan kerja.
Perakiraan perkembangan permasalahan dan isu Rembang Raya dan perkotaan Sakura. Pada tahun 2041 diproyeksikan jumlah penduduk wilayah Rembang Raya akan mengalami peningkatan hingga hampir 2 kali lipat dari tahun 2014. Jika hal ini tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan, maka akan terjadi banyak pengangguran. Akibatnya akan terjadi banyak migrasi keluar. Kemudian berkaitan dengan tergesernya sektor pertanian oleh sektor industri dan jasa, apabila tidak ada penanganan terkait air baku dan pengembangan teknologi, maka 20 tahun mendatang sektor pertanian akan ditinggalkan dan kontribusi PDRB sektor pertanian semakin turun. Jumlah penduduk perkotaan yakni naik sebesar 31% menyebabkan peningkatan kebutuhan infrastruktur dan terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Akibatnya, perkotaan Sakura berpotensi kehilangan ciri khasnya sebagai kawasan pertanian dan tambak garam, dan pada bagian utara atau pesisir Rembang Raya dapat terjadi penurunan muka tanah. Sektor industri berkembang setiap tahunnya, maka perlu adanya penyebaran industri di pusat bahan baku agar jarak ke bahan baku semakin dekat dan dapat menyerap sumber daya lokal yang ada dengan maksimal. Selain itu, pengelolaan potensi pariwisata yang baik akan meningkatkan pengunjung dan pergerakan. Jika kapasitas jalan tidak ditingkatkan, akan terjadi over capacity, yang dapat menimbulkan kemacetan bahkan kerusakan jalan. Maka perlu adanya peningkatan konektivitas antara pedesaan dan perkotaan melalui peningkatan jaringan jalan. Berdasarkan masalah dan isu yang ada, maka tujuan pengembangan wilayah Rembang Raya adalah mewujudkan Rembang Raya yang terintegrasi dengan meningkatkan konektivitas antar kawasan, serta meningkatkan potensi sumber daya lokal untuk meningkatkan daya saing wilayah, serta menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemudian konsep yang diangkat yakni industrial agrominapolitan dan rural tourism, serta didukung dengan rural-urban linkage. Rencana Keruangan Wilayah. Rencana penguatan konektivitas antar wilayah. Penguatan tersebut diwujudkan dengan merencanakan jalan lingkar yang dibuat dengan tidak melewati wilayah perkotaan Kecamatan Rembang dan pembuatan trayek dengan nomor tujuan. Rencana Pengelolaan Sumber Air Bersih. Perwujudan rencana tersebut adalah dengan diadakan pembangunan PDAM di Kecamatan Sumber dan Bulu dan pengolahan air laut menjadi air tawar. Rencana Ekonomi Wilayah. Rencana Pengembangan Sektor Industri yang dijabarkan menjadi Rencana Subpusat Industri Pengolahan Pesisir Rembang Raya, Rencana Mitra Usaha Rembang Raya, dan Rencana Penambahan Embung. Penambahan embung dilakukan di Kecamatan Bulu, Sulang, dan Sumber, masing-masing sebanyak 2 embung. Peletakan embung ini pada bagian selatan wilayah Rembang Raya karena ketinggian yang lebih tinggi dibanding bagian utara. Rencana Pengembangan Sektor Pariwisata diwujudkan dengan penambahan sarana penunjang kegiatan pariwisata seperti penginapan. Kemudian pengintegrasian pariwisata yang ada di wilayah Rembang Raya dilakukan dengan penambahan rute yang menghubungkan antara pariwisata alam dan sejarah dengan disediakan fasilitas bus pariwisata. Tujuan yang ada kemudian dijabarkan menjadi 3 sasaran. Sasaran yang pertama yaitu meningkatkan konektivitas kawasan perkotaan dan pedesaan. Sasaran yang kedua yaitu mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Sasaran yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dan konsep perkotaan Sakura. Tujuannya yaitu terwujudnya kawasan perkotaan Sakura yang berdaya saing melalui pembangunan berbasis lingkungan serta peningkatan kualitas SDM. Adapun sasarannya berupa meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan perkotaan, meningkatkan kualitas SDM menjadi masyarakat perkotaan yang berdaya saing, mengoptimalkan fungsi masing-masing perkotaan dalam upaya peningkatan perekonomian, serta mengintegrasikan hubungan antar aktivitas perkotaan dengan peningkatan jaringan transportasi. Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut, maka konsep yang dibawakan yaitu Compact, Livable, and Competitive City. Konsep ini kemudian disesuaikan dengan masing-masing perkotaan, di mana perkotaan Kaliori berkonsep Livable Coastal Settlement and Industrial Metropolitan, perkotaan Rembang berkonsep Livable Coastal City, Trade Center, and Industrial Metropolitan, serta perkotaan Sulang berkonsep Livable Settlement and Industrial Agropolitan. Rencana pemanfaatan lahan. Pertama yaitu perkotaan Kaliori, di mana rencananya bertujuan untuk efisiensi pemanfaatan lahan terbuka dalam mendukung sistem perkotaan yang berfokus pada peruntukan lahan untuk permukiman dan peruntukan lahan untuk tempat kerja berupa tambak dan sawah.
Kedua, perkotaan Rembang. Rencana pemanfaatan lahan pada perkotaan Rembang akan difokuskan pada alih fungsi lahan kosong menjadi hunian, pusat perkotaan, dan tempat bekerja berupa perikanan dan pariwisata. Ketiga, perkotaan Sulang, di mana rencana pemanfaatan lahannya akan difokuskan pada permukiman dan tempat kerja berupa tegalan dan sawah. Selanjutnya, rencana struktur ruang. Yang pertama yaitu perkotaan Kaliori, yang direncanakan akan tetap berbentuk linear, di mana perwujudan konsepnya terdiri dari industrial metropolitan berupa penambahan subpusat industri perikanan, livable coastal settlement berupa peningkatan kualitas sarana prasarana permukiman, serta kota kompak berupa pemusatan sarana pendukung di sekitar jalan arteri dan Kaliori Maguan. Kedua, perkotaan Rembang, di mana rencana struktur ruangnya tetap berbentuk linear dengan perwujudan konsepnya terdiri dari livable coastal city berupa penanganan permukiman kumuh dan trade center and industrial metropolitan berupa pengoptimalan subpusat transportasi, pengembangan subpusat perikanan dan pendidikan, serta pemusatan subpusat dan sarana prasarana di CBD. Ketiga, perkotaan Sulang, di mana rencana struktur ruangnya akan tetap berbentuk linear dengan perwujudan konsepnya terdiri dari livable settlement berupa peningkatan kualitas kuantitas sarana prasarana permukiman, industrial agropolitan berupa pembentukan subpusat industri pertanian dan perkebunan, serta kota yang kompak berupa pemusatan di sekitar jalan kolektor dan Sulang Gunem. Selanjutnya, rencana sistem pergerakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar perkotaan dan daya saing, yang terdiri dari penambahan armada minibus dan angkutan pedesaan, rencana pemindahan dan peningkatan fungsi terminal menjadi tipe A, dan rencana pengembangan jalan provinsi dan jalan kabupaten. Rencana pengembangan aktivitas perkotaan. Pada perkotaan Kaliori terdapat rencana penataan permukiman, pengembangan tambak garam menjadi wisata edukasi, pengintegrasian aktivitas perikanan dengan TPI, dan penyediaan sarana pendukung pariwisata. Sedangkan pada perkotaan Sulang terdapat rencana alokasi permukiman baru, pengembangan tambak garam sebagai tempat wisata edukasi, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian, dan peningkatan aktivitas industri dari skala kecil menjadi menengah. Rencana tersebut dapat divisualisasikan pada peta berikut. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan suatu program. Pada sasaran pertama, meningkatkan kualitas sarana prasarana lingkungan perkotaan, disusun program berupa pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana prasarana. Berikut merupakan peta rencana pengadaan sarana dan prasarana. Kemudian, sasaran kedua yaitu meningkatkan kualitas SDM menjadi masyarakat perkotaan yang berdaya saing, memiliki program pengadaan program pelatihan kerja bagi masyarakat, pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dan peningkatan serta pemenuhan kebutuhan belajar yang lebih tinggi, serta meratakan penyediaan pendidikan yang bermutu. Sasaran 3 yaitu mengoptimalkan fungsi masing-masing perkotaan dalam upaya peningkatan perekonomian, memiliki dua program, yaitu pengoptimalan fungsi TPI di perkotaan Lembang dan Kaliori. Dapat dilihat berikut merupakan peta rencana penyediaan TPI. Selanjutnya, penyediaan kawasan pertokoan untuk mengakomodasi produksi hasil olahan di tiap perkotaan. Berikut merupakan peta rencana kawasan pertokoan. Untuk mewujudkan sasaran 4 berupa mengintegrasikan hubungan antar aktivitas perkotaan dengan peningkatan jaringan transportasi, disusun program meningkatkan kinerja angkutan umum, perbaikan jalan rusak, serta pembangunan shelter dan trayek baru di pusat-pusat aktivitas. Dapat dilihat pada peta berikut terdapat rencana pengembangan jalan provinsi, jalan lingkar luar, dan rencana trayek. Berdasarkan beberapa program yang telah disebutkan, terdapat dua program unggulan. Yang pertama yaitu pengadaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkotaan, serta yang kedua yaitu mengembangkan sentra industri pengolahan di Kecamatan Kaliori, Sumber, Sulang, dan Bulu untuk mengoptimalkan potensi sumber daya lokal. Program ini akan dilaksanakan dalam 4 tahap dari tahun 2022 hingga tahun 2041. Instrumen pelaksanaan perencanaan wilayah Rembang Raya. Instrumen ini berguna untuk merealisasikan rencana Rembang Raya yang telah dirumuskan. Beberapa instrumen yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan, Kebijakan Presiden, Peraturan Pemerintah, dan yang lainnya yang dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu instrumen pelaksanaan perencanaan perkotaan Sakura. Terdapat dua jenis instrumen, yaitu instrumen program dan instrumen pengendalian. Kedua instrumen ini dapat dilihat pada tabel berikut. Sekian presentasi dari kelompok Rembang Raya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.